li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberi kenikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapat rahmat Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasirus salih min hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu fi dini, hasbiyallahu lima amani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'. Hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ubudillah ka'annaka tara. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini namanya makom ihsan. Ya, makom ihsan ini makom yang paling tinggi. Jadi ibadahnya seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam takun tara, kalau kamu tak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu memandang kamu. Jadi di mana aja kita ini dipandang. Ya, makanya Al-Habib Abdullah beliau mengatakan, alaika bittaqwallah, wajib atas kalian takut kepada Allah fisirri wal a'la, baik ketika kita sendirian maupun dengan orang lain. Sendirian dia tetap sama Allah, dengan orang lain pun tetap dengan Allah. Kebanyakan kita ini yang sering kita pandang adalah kita ini kadang-kadang dengan orang, bukan dengan Allah. Makanya ada satu ulama yang menyayangi satu muridnya dari 100 muridnya, sehingga 99 ini ibaratnya, kenapa guru kita ini kok sayang betul sama satu orang itu, padahal kita sama-sama muridnya. Gurunya tidak menjawab, cuman gurunya mengumpulkan semua
Makanya gurunya mengatakan, wahai muridku, potonglah merpati ini sekiranya tidak ada yang melihat. Karena yang tidak ada melihat, kamu potong merpati. Maka bagi mereka sebagian memang gampang aja kalau tidak ada yang lihat. Orang tidak ada yang lihat, masuk kamar, masuk WC, masuk jurang, di tengah hutan, di goa, ya, di laut, oleh kanan kiri dan potong. Tidak lama, tidak sampai setengah hari, 99 merpati sudah disembelih. Tinggal satu orang. Sampai batas waktu sore hari, ternyata merpatinya masih hidup. Merpatinya masih hidup. Nah, ditanya sama gurunya, ya Pak, yang lain sudah guru, tidak ada yang melihat. Murid satu mengatakan, saya tidak bisa melihat karena saya dilihat oleh Allah, ditunjuk. Yang lainnya mengatakan di kamar mandi, di WC. Kemudian wa'udda nafsaka fil mauta, persiapkan diri bahwasanya kita semuanya nanti pasti menghadap kepada Allah. Jadi setiap saat hati dijaga, zikir disiapkan. Katanya Rabi' bin Khaisam, la taqudu faraghan, jangan kamu duduk dalam kondisi kosong. Kenapa dibilang duduk? Karena kita ini hari-hari isinya duduk. Hari-hari kita ini sebenarnya isinya duduk. Di subuh ini kita duduk. Nanti naik motor, duduk di atas motor. Turun dari motor, duduk di atas kursi di rumah. Berangkat kerja, duduk lagi di kantor. Ngajar pun duduk. Jadi hari-hari kita ini duduk terus. Nah, pesannya Robi, ketika kau duduk jangan kosong. Kosong dari apa? 4. 1, jangan kosong daripada zikir kepada Allah. Bacaan apakah? Beristighfarkah? Berselawat ya, atau zikir asmaul husna kah? Ya Allah ya Allah, atau ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, atau ya Rahman ya Rahman ya Rahman, atau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan, artinya kau duduk dalam kondisi kosong daripada zikir. Ya, zikir terus. Ujar Nabi, tuba liman saqalahu, tuba liman kana kalamuhu zikran. Untung benar orang yang pembicaraannya adalah zikir. Paling tidak kalau tidak sempurna zikir kita, tidak terus zikir. Contoh, kita keluar rumah, ya, ada doa keluar rumah. Ya, umpamanya gitu, nih, tidak bisa keluar terus zikir terus sampai enggak. Cukup ketika keluar kita zikir. Selebihnya mungkin kesibukan kita, yang nyupir kan, yang motor kan, ya, paling enggak keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Paling enggak itu kalau sampai baca langsung didoakan, qad hudita wa kufita wa bukita. Ketika kau membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allah menjawab, engkau mendapatkan petunjuk. Qad hudita wa bukita, kamu dijaga, wa kufita, dan kamu dicukupi. Itu malaikat yang mendoakan dia. Ketika
Man masa mansa lam yadhkurillah karena alaihi minallahi tiratun. Siapa orang yang berjalan pada satu tempat berjalan, dia tidak menyebut nama Allah, maka nanti kerugian. Kerugian bisa dia dapat Allah. Ya. Wa man qa'ada maq'adan. Nah, kalau dia duduk tidak menyebut nama Allah. Nah, terutama yang ada di masjid diniatin itikaf. Biar kadang masjid gini kadang-kadang tidak ada niat itikaf, sholat ngaji gitu, coba diniatin. Apa bedanya kalau itikaf biar ketiduran itu pahala itikaf tetap mengalir. Karena ada orang gaya ikut itikaf di masjid, ya Allah, akhir-akhir Ramadan itu kan masuk jam 9 ditanya kawannya, ya boleh itikaf lah hari-hari apa namanya ganjil gitu. Akhirnya bersandar sampai subuh, bersandar tidur terus, namanya ngantuk. Siang kerja mungkin, tapi niat itikaf dapat dia itikaf. Begitu dia ditulis malam Lailatul Qadar, Haji Komari umpamanya mau itikaf di masjid, apa yang dikerjakan? Kuring. Tapi di masjid. Wa khairul biqa al masjid, sebaik-baik tanah di permukaan bumi adalah masjid. Nah, di mana dia? Berdiam di tanah yang paling mulia, masjid, walaupun ketiduran. Apatah lagi ya, sholat, berzikir, yang jelas di masjid baik. Orang di masjid. Jadi penting diniatin. Bismillah. Kalau masjid, Bismillah nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi berjalan pikir, jangan kamu duduk dalam kondisi kosong. Pertama, kosong daripada berzikir. 4, kalau dia dikasih oleh Allah ini nikmat yang hidup di dunia. 1, dikasih oleh Allah jadi orang yang dikir, senang dikir, nganggur dikir, biar pakai tasbih, tidak pakai tasbih, pakai tek-tekan, tidak pakai tek-tekan. Kalau memang senang hanya dikir, diam jadi sambil berzikir. 2, qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat Allah. Kemudian wa'alal bala sabir, ketika diuji oleh Allah dia diberi kesabaran. Itu termasuk nikmat yang besar. Jadi zikir digunakan, terus belajar zikir, ya. Kemudian jangan kosong daripada memiliki air wudhu. Ini kalau orang bisa jaga wudhu ini luar biasa. Wudhu itu adalah ibadah yang menyambung kita dengan Allah. Walaupun namanya ibu-ibu sibuk nyapu, ya sibuk masak, ya sibuk goreng, nah tapi punya wudhu, walaupun lesannya tidak zikir karena sibuk masak tadi. Atau bapak-bapak yang punya kerjaan mungkin dijahit, terus takut mencengnya, Bismillahirrahmanirrahim, fokus matanya, tapi punya wudhu, Ada dulu seorang santri sama-sama menghafal Quran, sama-sama masuknya, sama-sama pulangnya. Ternyata
Apa kebiasaannya? Dia mengatakan kebiasaan saya satu, kalau saya duduk mesti saya menghadap ke kiblat. Dia ngomong kalau duduk mesti menghadap ke kiblat. Selama di pondok itu mau makan aja menghadap ke kiblat. Kayak Habib Abdullah Haddad. Kemudian aku senantiasa menjaga air wudhu. Orang anak ini dia selama mondok jarang batal wudhu, walaupun kesibukannya bukan ibadah Allah, kerja bakti umpamanya, tapi dia punya air wudhu. Jadi air wudhu ini seluruh badan kita yang terkena daripada sentuhan air wudhu, mereka senantiasa membaca tasbih, mereka membaca tahmid, mereka membaca tahlil. Ya, orang yang jaga wudhu ini luar biasa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertaubat, dan Allah senang kepada orang yang senantiasa bersuci. Berwudu terus, batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Wah, kayak gitu hebat dia bisa. Yang repot ibu-ibu udah beginju, apa saja pakai apa alis dia pakai apa bersih-bersih itu skincare lah, sido lah, blaskon lah, ya tahu namanya. Umpamanya mau ke manten undangan, begitu mau berangkat naik mobil kan tahu, maka kerannya di luar ada mobil di depan rumah itu. Nah itu paling berat kira-kira wudhu apa berangkat? Rata-rata berangkat. Kata suaminya, cepat wudhu dulu. Nah, udah terlanjur bersolek. Itu ada namanya Sayyidah Nafisah, itu walaupun bersolek ya, dia tetap berwudu. Sayyidah Nafisah, Sayyidah Nafisah namanya. Nafisah itu artinya wanita yang berharga. Salah satu anak saya tampilkan nama itu Sayyidah Nafisah itu. Ya, namanya Naya Nafisah, ditambahin Zakiaan Nafisah. Nah, itu tidak pernah batal wudhu. Sekalipun ketemu suaminya, beliau bersolek dulu, kemudian melayani suaminya. Selesai itu dia pamit, suamiku boleh tidak saya sholat malam? Kalau suaminya boleh, maka beliau semalaman berzikir kepada Allah. Ketika suaminya sudah meninggal, maka semalaman suntuk Sayyidah Nafisah itu berada di atas sajadah, karena yang dipamitin udah meninggal, suaminya meninggal. Sampai Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalaulah aku meninggal, tolong jenazahku berhentikan di depan beliau, di depan rumah Sayyidah. Kemudian aku berharap beliau mau mendoakan saya. Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i itu dikatakan ada seorang yang sering bermimpi Rasulullah, namanya orang ini sering mimpi Rasulullah. Siapa ya? Ibnul Mujahid. Kenal juga. Namanya Abdullah bin Mujahid. Sering mimpi Rasulullah. Ketika dengan Abu Nawa'i, ketika dengan Imam Syibli, begitu pula.
Jadi begitu mimpi dengan Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, halla ibnu amika, halla anta dua ibnu amika ayyadkhulul jannah bighairi hisab. Wahai Rasulullah, alangkah indahnya seandainya kau doakan anaknya paman Pian itu masuk surga tanpa dihisab. Anak paman di sini adalah Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i itu dari jalur ibu, nasabnya sambung sama Rasulullah, Sayyidina Husain. Dari abah, nasabnya itu sambung dengan ujung di atas dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ke atas, kakeknya Imam Syafi'i ketemu di atas. Doakan Imam Syafi'i masuk surga tanpa dihisab. Kata Nabi, ya doakan dia masuk surga tanpa dihisab. Sebab apa ya Rasulullah? Sebab ia membaca sholawat kepadaku. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin adada ma zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu sholawatnya Imam Syafi'i. Karena dia membaca sholawat yang belum pernah dibaca oleh orang lain. Itu Imam Syafi'i. Iya, dia aku doakan masuk surga tanpa dihisab. Ketika Imam Syafi'i mau meninggal, beliau minta dilewatkan di rumah Sayyidah Nafisah. Sebelum itu jenazahnya lewat, wasiatnya turunkan jenazahnya. Itu Imam Sayyidah Nafisah mendoakan dari dalam rumahnya. Didoakan Imam Syafi'i baru diangkat kuburan. Sayyidah Nafisah ini tidak pernah batal wudhu, siang malam tidak pernah batal wudhu. Sehingga ditanya kenapa biar kayak gitu, jawab Sayyidah Nafisah, aku ingin meninggal karena punya air wudhu. Kepingin meninggal punya air wudhu, hatinya terjaga. Kemudian pesannya Rabi bin Khaisam, yaitu jangan kosong daripada ingin berbuat baik walaupun belum bisa dikerjakan. Ya Allah, kalau ada rezeki mudahkan ya Allah, bisa bantu-bantu pembangunan masjid umpamanya. Kepingin lihat gambarnya masjid ini bina kurang mantap gitu nah, udah kasar-kasar, bulunya apa namanya, bulunya sudah agak tercabut-cabut, nah kurang empuk. Ada rezeki mungkin yang ditunggu berniat, ya Allah kalau itu cair, kepingin banget membelikan apa hambalnya mas, kita berikan yang bagus karena cairnya juga gede. Cukup aja Pak kalau 20 juta umpamanya. Tapi hambal kalau 20 juta sedikit aja lah. Ini sedikit berapa kira? 15 satu nih. Pada satu berarti. Lalu niat ada masalah juga kalau orang niat. Iya ada di masjid itu habis berapa miliar itu, 2 miliar kan? Tebal di tempatnya Habib Ali itu, sama orang yang beli kan langsung dari Arab sana belinya, diukur-ukur tinggal kirim barang, nyaman kalau punya duit kayak gitu, sedekahnya ya nggak nanggung. Jadi kita boleh punya niat itu, ya Allah ada rezeki. Tahu-tahu meninggal belum terlaksana, tetap pahalanya dapat. Orang kalau berbuat baik, niat berbuat baik itu langsung ditulis 10. Niat aja 10, belum kerjakan. Kalau tidak terlaksana ditulis 1, 9 yang hilang.
kalau terlaksana ditulis 10, dikalikan lagi 10. Al-hasanah bi asri amsalihah. Itu. Jadi persiapkan diri kita tentunya dengan amal-amal soleh, gitu. Amal soleh. Wa alaika bi sholatil ghadab. Wajib atas kamu dengan sholat pagi, yaitu subuh. Jadi subuh ini usahakan di masjid. Subuh ini sholat yang paling bagus. Sampai lau ta'lamu ummati, ya, lah seandainya umat itu tahu di dalam sholat subuh dan di sholat atamah. Sholat subuh ini atamah itu ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan isya, tapi kebanyakan mengatakan isya. Seandainya umatku tahu, ya, umat itu tahu ma fi subhi wa fil atamah. Kalau umatku tahu kemuliaan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, la atauhuma walau habuan, dia akan mendatanginya walaupun ngesok. Ngesok 200 meter, kalau ngesok ya lumayan pantat deh. Seret, seret, seret. Lau ta'lamu ummati, kalau tahu, ya karena nggak tahu tadi. Umpamanya nih, satu orang jaraknya rumahnya 500 meter, ada 200 meter. Terus pengumuman, siapa yang sholat subuh jamaah masing-masing dapat emas 5 kilo. Asal ngesok. Ayo, saya tanya, berangkat apa enggak? Berangkat enggak? 5 kilo berangkat. Ini yang diberikan oleh Allah. Rakaatal fajri ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Sebelum subuhnya, bagaimana dengan subuhnya? Lebih baik dari dunia beserta isinya. Bagaimana dengan subuhnya? Ini sebelum subuhnya. Sebelum subuhnya segitu. Bagaimana kalau sholat subuhnya? Kemudian dalam hadis yang lain, lau ta'lamu ummati ma fil nida wa fi shafil awal. Kalau umatku itu tahu keutamaan sholat di shaf yang pertama dan di keutamaan mendengarkan azan dan sholat di shaf pertama, kemudian tidak memperoleh keduanya kecuali digoncang kayak arisan itu. Shaf pertama harus ini sudah masuk. Tiba-tiba ada orang, umpamanya presiden dan bos Indomaret seluruh Indonesia berapa ratus ribu umpamanya banyak punya usaha mal-mal itu, datang belakangan, presidennya datang belakangan, bosnya datang belakangan, shop pertama habis, maka dia akan merengek-rengek kepada orang yang di shop yang pertama untuk menerima pemberian dia, dan beliau dapat shop pertama. Yang jadi presiden hampiran, aku udah jadi presiden, kau mau jadi presiden, asal aku dikasih shop yang pertama. Kemudian yang kedua Tuhan takur di banyak tanahnya, Tuhan duitnya. Nah, dah ambil semua tanah dan aku asal dapat shop yang pertama.
mereka tidak dapat tatalu, mereka rela berburu-buruan untuk dapat sop yang pertama. Tak kalau umatku tak, karena tidak tahu sop depan kosong, belakangnya tunjul-tunjulan. Jadi disorong-sorong karena tidak tahu. Kan ada kayak gitu ya, sop sini kosong, yang belakang tak mau ngisi-ngisi, tunjul-tunjulan. Coba kasih 100.000 langsung aja dilihat. Jadi gitu kemuliaannya ya. Fasyatuhuma falau ta'lamu ma fiya. Ini ternyata hadisnya di bawahnya. Kalau falau ta'lamuna, kalau kalian semuanya tahu ma fihima, di dalam sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma, kau pasti akan mendatangi keduanya, walau habuan, walaupun ngesok, walaupun ngesok. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat barokah di dunia wal akhirat. Semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya rabbal alamin. Allahumma hdina husnal khatimah 'inda ajali qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillah. Zikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud bi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan. La ilaha illallah al-mawjud bi kulli lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.